Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami, staf dari Departemen Anatomi, Histologi, Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah 1 Kemelagi Mojokerto, mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan topik pembentukan kader remaja untuk meningkatkan pemahaman mengenai talasemi, kesehatan mental, dan perkawinan anak. Pengabdian kepada masyarakat ini akan diadakan dari bulan April hingga Agustus 2024. Mari kita lihat apa yang sudah kami kerjakan di bulan April 2024. Ini adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tanggal 3 April 2024 dan juga 24 April 2024. Pada tanggal 3 April 2024, kami mengadakan pelatihan kesehatan mental terhadap kader siswa SMK Muhammadiyah 1 Kemelagi. Yang kemudian mereka membuat video edukasi dan kemudian disampaikan di tanggal 24 April 2024. Ini adalah beberapa peserta dari kegiatan ini dan juga panitia dari kegiatan ini. Mari kita lihat contoh dari salah satu video siswa SMK 1 Muhammadiyah Kemelagi. Nah, itu adalah salah satu contoh video edukasi yang dibuat oleh siswa-siswa SMK Muhammadiyah 1 Kemelagi. Sekarang kita lihat sedikit yuk mengenai kesehatan mental pada remaja terutama. Apa itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik, bekerja dengan baik, serta dapat berkontribusi kepada komunitas. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang namanya kesehatan mental itu berfokus pada bahwa seseorang dapat mengatasi tekanan hidup, stresor dari luar. Seseorang juga mampu memahami kelebihan dan juga kekurangan dirinya. Tentunya hal inilah yang kemudian dapat memacu seseorang untuk belajar dengan baik, bekerja dengan baik, dan tentu saja dapat berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Dari sini kita bisa tarik bahwa ciri kesehatan mental adalah seseorang mampu menyadari kemampuan dirinya.
Tidak hanya dari segi positif saja, tapi juga dari sisi negatifnya. Sehingga dapat memperkuat positif side dan dapat menurunkan negatif side. Kemudian, seseorang juga dapat mengatasi tekanan, baik dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah, dari keluarga, dan lain sebagainya. Seseorang juga dapat bekerja, belajar secara baik, dan juga produktif, serta dapat berkontribusi bagi komunitas. Nah, di level mana kita sekarang berada? Apakah pada saat ini kita bebas dari masalah, atau kita memiliki tekanan mental, atau ternyata dapat menimbulkan masalah mental dan menjadi gangguan mental? Tentunya banyak orang yang merasa bahwa dia bebas dari masalah. Banyak juga orang yang kemudian merasa berada dalam tekanan mental. Namun hanya sedikit yang kemudian menjadi gangguan kesehatan mental. Sedikit di sini bukan berarti tidak ada. Ya, jadi masih banyak, sekitar 15% dari remaja di Indonesia menurut penelitian yang diadakan oleh UGM mengalami gangguan kesehatan mental. Kenapa banyak pada remaja? Karena remaja ini dituntut untuk memiliki kemandirian. Kemudian dia juga harus menjaga body image, bagaimana relasi pertemanan mereka, dan tentunya mencari identitas diri. Remaja adalah fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga banyak sekali tekanan dan juga kebingungan yang terjadi pada fase remaja ini. Nah, apa sih yang disebut remaja? Remaja itu adalah anak-anak yang berusia 10-19 tahun. Dia bukan anak kecil, namun dia juga belum dewasa. Banyak sekali perubahan yang terjadi pada kondisi remaja ini, mulai dari pubertas, tentunya perubahan fisik, perubahan mental, sosial, perubahan teman, lingkungan, dan juga emosional. Remaja yang disebut sehat mental, tentunya remaja yang dapat beradaptasi, memiliki perkembangan emosional yang baik, serta beraktif berkegiatan, dapat memiliki problem solving, dan juga memiliki pertemanan yang sehat, tidak dengan bullying tadi. Nah, kita bisa lihat bahwa banyak sekali masalah kesehatan mental di sini. Mulai dari temperamen yang sulit, IQ yang rendah, kemudian kadang-kadang juga ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari segi sosial bisa ada bullying, diskriminasi, kemudian keluarga yang kurang mendukung, rasa tidak nyaman di sekolah, ada konflik keluarga, trauma, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa masalah kesehatan mental yang sering dialami oleh remaja. Seperti ini adalah beberapa jenis gangguan kesehatan mental pada remaja, dari kenakalan remaja, kecemasan, bullying, bahkan terkadang sampai ada perilaku melukai diri sendiri. Kemudian juga penyalahgunaan nafsa, ada keinginan mengakhiri hidup, penggunaan gadget berlebih, kleptomania, dan hingga gangguan makan. Nah, bagaimana sih kita mencegah gangguan kesehatan mental pada remaja? Tentunya kita harus mengenal mengenai kesehatan mental itu sendiri. Kita harus mengenal apa yang disebut sebagai kesehatan mental, bagaimana ciri-cirinya, dan tentunya remaja juga harus memiliki coping stress. Apakah dengan cara olahraga, menyalurkan hobi, berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan orang yang dipercaya, dan lain sebagainya. Tentunya deteksi dini adalah sangat penting. Ya, di sini bisa dilakukan observasi dari kondisi fisik, kemudian kondisi yang lainnya. Berolahraga sangatlah penting, begitu juga nutrisi yang sehat, yang berkecukupan, itu mampu mencegah gangguan kesehatan mental. Ya, dan juga istirahat yang cukup ini penting sekali untuk mendapatkan kesehatan mental yang baik. Tentunya selain pencegahan, jika sudah terjadi gangguan mental, diperlukan penanganan yang memadai dari tenaga kesehatan profesional. Secara online atau daring, kita bisa melakukan e-medicine. Telemedicine sekarang sudah banyak sekali wadah yang dapat digunakan. Begitu juga ada website counseling. Kadang-kadang ada beberapa website seperti www.laluibersama.com itu dapat melakukan screening awal. Hanya screening awal yang kemudian kira-kira menunjukkan bahwa oh ini kemungkinan besar ada gangguan kesehatan mental. Namun tentunya itu tidak dapat menjadi acuan tunggal. Tetap harus melakukan
konseling terhadap tenaga kesehatan profesional. Tidak hanya secara online atau daring, akan lebih baik lagi jika dapat menemui tenaga kesehatan profesional secara luring seperti psikiater dan juga psikolog. Beberapa hal yang kemudian dapat dilakukan sebagai remaja maupun orang tua untuk menangani kesehatan mental remaja ini, yang pertama adalah assess. Assess, kita harus menilai apakah ada resiko menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian kita harus listen mendengarkan. Apabila ada orang yang curhat atau berbagi masalah, dengarkan dan tidak menghakimi. Kemudian kita harus give memberikan, memberi kepastian serta informasi yang akurat. Jika tidak bisa, maka kemudian kita harus encourage mereka untuk mendorong mereka mencari pertolongan profesional. Baik psikiater, psikolog, dokter, itu sangat penting. Kemudian kita juga harus encourage mereka untuk mendorong pertolongan diri mereka dan juga mencari terapi suportif. Terima kasih. Salam sehat.